Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Tengah Minggu pada hari ini. Kita mau sama-sama dengarkan firman Allah
Dan kita mau sama-sama belajar apa yang Tuhan mau katakan buat kita pada malam hari ini. Dari malam ini saya beri judul renungan firman Tuhan hari ini dengan nama Yesus Sang Pelepas. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kalau kami bisa bersama-sama Tuhan untuk merenungkan firman Allah, memberikan waktu kami untuk kembali belajar, supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat Allah untuk kami bisa mengerti segala sesuatu yang Kau ingin katakan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengalami Tuhan dalam seminggu ini, dan kita sudah ibadah sama-sama di hari Minggu dengan ibadah raya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ingin sama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Dan satu hal yang ingin katakan, bahwa kehidupan kita setiap hari pasti mengalami pertarungan yang luar biasa. Pertarungan dalam hati kita untuk melakukan yang baik atau kita melakukan yang benar. Dan saya percaya setiap orang Kristen sudah mengerti suatu ayat yang ditulis dalam Galatia pasal yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara dalam Galatia 2 pasal yang ke-19 sampai yang ke-20. Dikatakan ini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup oleh Allah. Untuk Allah, maafkan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini sangat luar biasa dan saya percaya sudah banyak dikenal orang-orang sudah membacanya berulang-ulang kali. Dan ada arti yang luar biasa bahwa begini, kita sebagai anak-anak kebenaran, kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita tidak lagi diikat oleh kegelapan. Tetapi dalam kenyataan kehidupannya sometimes, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, tidak seperti yang dikatakan. Dikatakan kita sudah bebas dari belenggu dosa, dikatakan bahwa kita ini hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Tetapi dalam kenyataannya ada struggle. Ada satu kesulitan sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ada satu belenggu, terjadi terus peperangan yang konstan, tidak berhenti setiap hari. Yang anak-anak Tuhan alami untuk kita berbuat baik. Atau dengan kata lain, kita hidup sesuai dengan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Atau kita hidup sebagai anak-anak dunia yang tetap terus-menerus dicengkram oleh dosa dan serasanya kita nggak bisa lepas dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita merenungkan sama-sama hari ini. Ternyata Paulus dalam sebuah suratnya ditulis ke Roma, dia menjelaskan hal yang serupa Bapak Ibu Saudara. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 25, Paulus dengan jelas menuliskannya yang sama seperti ini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 dikatakan begini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya yakin sebagian besar mungkin dari kita dan mungkin juga saya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami hal yang serupa yang seperti Paulus katakan di sini, bahwa apa yang ku kehendaki yang baik tidak aku lakukan, melainkan apa yang jahat yang aku lakukan. Kita mungkin 1-2 kali kesempatan dalam hidup kita melakukan hal ini.
Tapi sebenarnya jika kita sudah mengerti kebenaran Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengerti bahwa dosa atau ketidakbenaran itu dibenci oleh Allah. Semakin kita kenal Kristus, semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita tahu yang mana dosa, yang mana yang tidak baik, yang mana berkenan kepada Allah, yang mana tidak berkenan kepada Allah. Sama sepertinya jika saudara tidak tahu bahwa misalnya terlalu banyak makan lemak binatang itu tidak baik buat kesehatan saudara. Kolesterol bisa tinggi. Maka pada saat sudah makan minyak binatang dalam kehidupan saudara sehari-hari, maka saudara tidak merasakan kesalahan apapun. Tapi pada saat engkau tahu kebenaran, misalnya saudara ikut sebuah seminar mengenai kesehatan, dikasih tahu bahwa kalau makan minyak binatang akan membuat kolesterol saudara naik, maka pada saat engkau makan minyak itu, maka saudara akan merasakan bahwa ini tidak baik. Karena semakin kita tahu kebenaran, semakin kita tahu kalau kita berbuat salah atau berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Paulus katakan, semakin aku tahu kebenaran yang sudah ada dalam hukumnya Allah, semakin aku mau melakukan kehendak Allah, semakin tubuh ini mencengkeramku untuk aku berbuat yang tidak sesuai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kalau tahu kebenaran firman, kita akan selalu membedakan, membandingkan antara kehendak Allah, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara. Misalnya firman Tuhan katakan jangan bergosip. Dulu mungkin kita nggak tahu bahwa gosip itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kemudian setelah kita tahu bahwa gosip itu tidak berkenan kepada Allah, maka secara otomatis pada saat kita bergosip, kita ada merasakan pertarungan dalam diri kita bahwa kayak ingin bergosip, tapi saya tahu itu berdosa. Saya ingin membicarakan si A, si B, si C, ingin ngomongin orang, tapi saya tahu itu tidak benar. Jadi ada perasaan yang menahan kita untuk melakukannya. Dan itulah pertarungan rohani saudara. Itulah pertarungan rohani saya. Atau contoh lain misalnya, kita tahu firman Allah katakan jangan marah sampai matahari terbenam. Maka pada saat kita marah, ketika lewat sudah sampai pagi hari, maka ada pertarungan dalam diri kita bahwa kita sudah melakukan yang benar atau yang salah di mata Tuhan. Atau mungkin juga firman Allah katakan, ampunilah dan kasihilah musuhmu. Pada saat kita tahu Allah sudah memerintahkan kita untuk mengampuni, Allah sudah memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, maka pada saat kita ada musuh, pada saat kita sakit hati dengan orang, pada saat ada orang yang tidak begitu baik dengan kita, maka terjadilah pertarungan dalam hati kita yang mengatakan firman Tuhan katakan ini, tapi hati manusiaku, kedaginganku, aku ingin marah dengan orang itu. Aku tidak mau mengampuni, terjadi pertarungan. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran firman Allah, kita tidak benar mengenal bahwa engkau harus mengampuni musuhmu, maka pada saat kita tidak mengampuni, kita tidak akan merasa apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada kita adalah untuk memunculkan kehendak Allah dalam hidup saudara, sehingga kita tahu mana yang hidup yang berkenan kepada Tuhan, mana yang baik, mana yang sesuai dengan hati Tuhan. Atau mungkin saya bisa kasih contoh lagi dengan firman Allah yang katakan bersukacitalah senantiasa, jangan bersungut-sungut. Tapi ada saat-saat tertentu dalam hidup kita, kita maunya bersungut-sungut. Pada saat kita mau bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara, terjadilah kembali pertarungan dalam hidup kita. Atau masalah kehidupan di gereja memberikan persepuluhan. Pada saat kita belajar bahwa Allah menginginkan kita untuk memberikan persepuluhan, maka pada saat kita memberi kepada Tuhan, atau pada saat kita tidak mau memberi kepada Tuhan, ada suatu perasaan firman Allah, saya sudah dengar dan firman Allah perintahkan saya hal ini. Jadi ada pertarungan kembali dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu kebenaran-kebenaran firman Allah, maka kita tahu bahwa jika kita tidak melakukannya, daging ini akan memenangkan pertarungan dalam diri kita. Sebaliknya pada saat kita melakukan firman Allah dan daging kita matikan, maka kita memenangkan pertarungan dalam kehidupan kita. Sampai-sampai karena pertarungan ini begitu intens,
Pertarungan dalam diri kita setiap hari terjadi, dari pagi mungkin sampai malam. Setiap hari tidak pernah berhenti kita bertarung, batin kita, pikiran kita, hati kita untuk melakukan yang baik atau melakukan yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai Paulus menuliskan tentang dirinya, dikatakan bahwa aku ini manusia celaka. Aku ini manusia celaka, kata Paulus. Artinya begini, dia merasakan sebagai seorang manusia yang sangat sengsara, penuh kesukaran, babak belur dalam menghidupi kehidupan yang telah bertobat. Jadi Paulus mengatakan hidupnya sebagai manusia yang celaka, penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena terjadi pertarungan yang konsisten, pertarungan yang konstan, pertarungan yang terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saya percaya setiap dari kita yang menyaksikan renungan tengah minggu malam ini pasti pernah mengalami hal ini, di mana hati kita, pikiran kita bertentangan dengan roh kita untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Karena itu Paulus berkata, kemudian setelah dia katakan aku manusia celaka, dia katakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang bisa melepaskannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ingin mengajak saudara dan saya untuk merenungkan hal ini. Bahwa walaupun ada pertarungan dalam kehidupan kita, walaupun ada satu pertentangan dalam hati kita yang membuat kita sangat susah hidup kita, tetapi Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan karena ada seorang pelepas yang akan melepaskan kita dari pertarungan ini untuk dimenangkan oleh orang-orang yang percaya dalam namanya. Dalam Roma 7 ayat 25, Bapak Ibu Saudara, satu ayat setelah ayat yang tadi saya katakan, aku manusia celaka, siapakah yang bisa melepaskan aku, kata Paulus. Maka ayat 25 Paulus menjawab ini dengan katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah pelepas kita. Ia memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya atas kesengsaraan kita dalam pertarungan ini. Pertarungan yang berat yang kita rasakan mungkin karena kita masih gak tahu kebenaran ini. Tapi saya berharap pada malam ini kita merenungkan sama-sama bahwa saudara dan saya sudah dilepaskan dari kesengsaraan pertarungan. Memang masih ada pertarungan, memang masih ada suatu peperangan dalam diri kita untuk melakukan yang baik dan benar. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sanggup memenangkan peperangan rohani yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, banyak kali kebenaran ini tidak disadari oleh orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang sudah ditebus Yesus, bahwa dirinya sudah merdeka dari hukum dosa. Yang kita seringkali merasa kita tidak bisa melakukan yang benar. Kita selalu jatuh lagi dan jatuh lagi. Kita tidak bisa mengatakan tidak kepada dosa. Kita selalu terjebak dalam dosa. Tapi terpujilah nama Tuhan. Hari ini saudara dan saya mendengarkan berita yang luar biasa. Bahwa Kristus Yesus sudah memerdekakan saudara. Saudara bisa mengatakan kepada dosa, engkau tidak lagi berhak atas hidup saya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau saudara terus membaca dalam Roma, kepada ayat yang pasal yang ke-8, ayat yang kedua dikatakan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan pada malam ini, kita adalah orang-orang yang merdeka. Yang tidak lagi diikat oleh apa yang dikatakan daging. Dan selalu mengikuti keinginan daging. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengatakan tidak kepada daging. Mari saya mau simpulkan renungan malam ini yang singkat. Mari kita sama-sama untuk melihat kembali hidup kita. Kalau saudara ada dalam Kristus Yesus, kuncinya ini. Kita harus menyadari bahwa iblis sering menipu kita. Dengan memperlihatkan sepertinya kita nggak bisa lepas dari ikatan dosa. Iblis terus membohongi kita bahwa hidup kita sudah seperti ini. Inilah kelemahan kita. Sudah lama engkau berjuang untuk ini. Engkau tidak akan bisa lepas karena itulah kelemahanmu. Bapak Ibu Saudara, malam ini tekadkan hati saudara dan saya dan katakan kepada iblis, tidak, aku manusia yang merdeka karena Kristus sudah mati buatku. Kristus hidup di dalamku.
Haleluya. Itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah mati di kayu salib untuk memberikan kita kemampuan untuk melawan keinginan dosa. Kristus sudah membebaskan kita dari sebagai hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Suatu perpindahan yang luar biasa dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Kita tidak lagi kalau begitu mengikuti keinginan dosa. Tetapi karena kita sudah menjadi hamba kebenaran, maka kita dengan bebas dan merdeka untuk bisa mengikuti semua hal-hal kebenaran yang dari Tuhan. Kita bisa bebas mengikuti kehendak Allah. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, iblis terus menyerang kita dengan tipuan-tipuan manisnya yang mengatakan kita tidak mampu. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, saudara mampu untuk melakukan kehendak Allah. Saudara mampu untuk memenangkan pertarungan. Saudara mampu untuk bisa bebas dari ikatan dosa. Saudara mampu untuk hidup berkenan kepada Tuhan karena Yesus Kristus sudah membebaskan saudara. Haleluya. Kalau sudah lompat dalam Roma 8 ayat yang 11 dikatakan begini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan, dengar baik ini Bapak Ibu Saudara, menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalimat ini mungkin berkesan terlalu teologis. Mari saya akan sederhanakan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah ditebus dan diberikan kehidupan oleh Roh Allah. Maka Roh Allah itu yang akan memberikan kemampuan ilahi untuk melakukan kehendak Allah. Rohmu akan menjadi hidup, tidak mati lagi. Seorang yang hidup atau sesuatu yang hidup, maka dia bisa akan melawan. Dan saudara mesti tahu betul bahwa roh yang di dalam saudara lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Kalau dia lebih besar, pasti dia lebih kuat. Kalau dia lebih kuat, pasti dia akan menang. Karena itu jangan pernah saudara merasa engkau orang yang lemah, tapi engkau adalah orang-orang yang kuat dalam Kristus, yang memiliki hidup di dalammu. Engkau bisa bertarung dalam kehidupanmu untuk memenangkan dari pertarungan antara daging dan roh. Haleluya. Saya sangat senang malam ini bisa kembali kita bersama-sama mengingatkan satu dengan yang lain. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada kehidupan dalam saudara. Roh Allah itu memberikan kemampuan ilahi dalam saudara untuk bisa berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Jangan takut, jangan gentar, jangan kecewa, jangan putus asa. Lakukan yang benar karena saudara dan saya mampu melakukannya. Mari saya akan bacakan untuk menutup renungan hari ini dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Artinya hidup saudara dan saya yang sekarang ini, di dalam dunia yang masih hidup dalam daging ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah malam ini sebelum kau tidur, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita sadari bersama-sama bahwa iblis mencoba untuk menjatuhkan saudara. Tapi Roh Allah akan terus menopang saudara. Engkau akan berdiri tegak, engkau berjalan dengan keyakinan bahwa engkau akan memenangkan pertarungan kalau engkau tidak mendengarkan iblis. Dan kalau kita mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, karena kita mampu untuk menang dalam pertarungan. Yesus Kristus sudah menjadi pelepas kita, memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini Engkau telah menyatakan kembali Tuhan firman Allah bahwa Yesus adalah pelepas kami. Kami sudah merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Roh memberikan kemampuan ilahi buat kami untuk kami bisa melawan keinginan-keinginan daging kami. Dan kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Bapa, hari ini mari teguhkan hati kami. Malam ini Tuhan sebelum kami tidur,
Teguhkan hati kami Tuhan, supaya besok kami bangun dengan menjadi seorang yang lebih kuat, lebih luar biasa, lebih merdeka, dan lebih bisa melakukan kehendak Allah. Dan kami yakin kami pasti bisa, karena Yesus dalam firman-Nya katakan, kami mampu lakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan serahkan semua hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara.